kita harus memiskinkan korupsi gitu. Bahkan korupsi di negeri Cina malah dibunuh. Hmm. Hmm. Ya Tapi kalau ya, buntut kayaknya kalau buntut korupsi korupsi ini kayaknya agak agak gimana ya? Oke. Nggak tahu juga sih. gue sebenarnya ini sih pingin komen juga. Sebenarnya kan satu ya, 271 triliun itu kan nggak dimakan sama dia semua. Itu kan Iya, total pasti total nilai ada pasti pasti buntut-buntutnya pasti bagi-baginya. akan ada lagi yang terseret. Betul, betul. Jadi total nilai korupsi ini 271 triliun, Jumlahnya bukan segitu. semua. Iya, bukan Mau dia semuanya makan, masuk. nggak mungkin dong dia Betul, makan semua. enggak. Mau di, tapi yang Bunda pikirkan kemarin itu kok bisa ya orang naruh duit sebanyak itu di kamar? Di mana? Nah, nah itu. Seabrek-abrek itu ya Allah Tuhan. Iya, Tapi jadi justru itu uang nyata yang udah tersita kan? benar, benar. Naruhnya di Itu mana? justru yang uang yang kesita itu yang berapa M itu tuh sebenarnya kayak uang-uang receh sebenarnya yang berserakan aja di Iya, mana-mana itu gitu. berserakan aja di mana-mana. Belum lagi yang di, Heeh. iya. Cuman mungkin masih Sama ada apa? satu lagi nih, ini gembongnya belum ketemu sebenarnya nih. Biang keladinya ya. Belum, tapi menurut aku biang keladinya malah aman kayaknya. Hmm. Kalau tergantung kalau mereka itu kalau misalnya si yang dua ini udah ketangkap, Mm-mm. mereka berani adil, jadi kayak berani masa mesti gue jadi korban. Hmm. Setidaknya gue harus kasih tahu nih. Gue aja yang Hmm. misalnya Bunda nih, misalnya kita bertiga nih, coy jangan Hmm. sampai Hmm. kita dalam kasus korupsi. Terus gue yang kena ini, Hmm. lu orang masih selamat, gue nggak mau dong terniaya sendiri. Gue pasti kasih tahu nih, Dev juga ada, gue akan tahu Dev juga makan dari uang itu, dia juga dapat berapa persen. Iwet juga makan, siapa ini Iwet, tahu ini gitu. Bagi pasti aku nggak mau dong korban sendiri. Tanya Bun, nanya. Kalau misalnya nih ya, misalnya nih Dave nih pemimpin kita nih Bun, ya kita kena nih masuk nih amit-amit coy, amit-amit ya. Coy, Dave nih amit-amit coy, pemimpin kita semua. coy. Tapi sama si Dave dibilang gini, udah Korla, Iwet, lo masuk dulu, gua amanin semua di dalam fasilitas lo enak, lo nggak akan kekurangan, anggap aja lo lagi liburan, lo lagi istirahat, masa depan lo gue jamin 7 turunan kekayaan lo nggak akan berkurang-kurang. Bunda Jaminannya mau apa? nggak? Jaminannya uang, kesehatan, semua. Pokoknya hidup lo di dunia udah nggak akan lo pikirin lagi, lo nggak usah pusing. Udah punya semua. Mau Lo nggak? akan Tapi tahu nggak tentang si Dave? gue tetap di penjara. Heeh. Tapi di penjara tenang, karena di penjara tuh semua fasilitas ada. Nggak susah hidup lo Bun di penjara. Nggak mau, gue tetap kasih tahu juga yang biar hancur-hancur sekalian. Tetap. Gue enak bener. Berapa yang gue dapat, berapa yang gue nikmatin, lu di luar sana lebih 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 gede yang lu nikmatin. Hmm. Iya. Hmm. Apa gue hidup di keranjang? Untuk apa gue hidup di sangkar emas? Kalau gue nggak bisa Hmm. bebas sebebas-bebasnya, Nggak mau ya. Jadi tetap gue akan kasih akan laporin ya. akan gue bongkar sekalian, bubluk sekalian biar ketahuan semua gitu loh. Kalaupun Hmm. misalnya gue terkait gitu, terseret gitu misalnya, karena gue nggak banyak menikmatin misalnya. Tapi angga gue Hmm. kena gitu. Tapi gue nggak, lu lebih parah, lu harus gue kasih tahu juga. Nggak mungkin gue makan sendiri, nggak mungkin gue diam sendiri di penjara. Gue nggak mau. Hmm. Itu prinsip gue ya. Itu Hmm. prinsip Hmm. gue. Hmm. Mungkin tergantung dari prinsip orang. Kalau misalnya dia berpikir, yang penting anak istri gue aman, mereka hidup bahagia, gue di penjara. Tapi kayaknya nggak adil. Itu nggak adil. Karena kan banyak tuh Bun yang kayak begitu. Jadi justru masuk penjara tuh dianggap malah kerjaannya lebih tenang, dia Baik, nggak diganggu nah, orang, dia baik malah konsentrasi, jaminnya. malah konsentrasi. Jadi banyak yang koruptor-koruptor itu masuk penjara malah dianggap kayak liburan. Ya itu tadi karena mana ya Indonesia itu dalam hukum itu masih memandang sebelah mata ya. Jadi kayak Hmm. kalau Hmm. kita bilang runcing ke atas, tumpul ke atas, runcing ke bawah, kata itu masih tetap masih ada sampai sekarang gitu Iya, Hmm. gitu iya, loh iya, ya. iya, iya. Nih, kemarin kan kita juga sempat ngebahas ya, Wet, dan sempat rame tuh di TikTok. Kita membahas batasan kaya buat tiap orang tuh ternyata beda Betul, kan. betul. Kayak Nah, ya. Becky bilang dia kalau punya rumah satu, dia merasa diri kaya. Kalau traveling, dia merasa diri kaya. Gue pengen tahu sekarang buat lu, Bun. Di titik hidup lu sekarang, menurut lo, kaya buat Korla, Ratu Life Dunia tuh apa sih? Kalau kayak menurut aku itu adalah kebebasan
pesan hidup itu paling penting buat gue. Hmm. Karena gini, seberapapun yang kita nikmatin, kalau kita cukup bebas ke sana kemari, itulah yang kayanya. Untuk apa kita uang kaya tapi kita makan dari hal begitu, kita nggak akan itu nggak akan, orang nggak akan bisa bebas, tetap kehantuan. Mungkin dia bisa ya di depan orang menampakkan bahwa dia gembira, dia senang, dia menunjukkan tapi kita bisa baca bahwa mungkin selama ini hati dia juga tertekan karena dia seperti menyembunyikan gitu loh, nggak Hmm. bebas, nggak bebas lepas, kayak mungkin dibilang mungkin hidup aku terlalu bebas ya sampai aku bisa joget-joget karena aku nggak punya beban kayaknya ya. Hmm. Hmm. Ya, well, setiap orang bisa mendefinisikan arti kekayaan sendiri-sendiri. Itu kan enaknya hidup ya. Ya. Iya, kaya nggak mesti Bertanya. harus kaya, nggak mesti kita harus nggak mesti kaya itu nggak mesti kita harus terbang sana terbang sini atau Hmm. misalnya beli apa yang kita mau. Enggak sih, kaya itu kayak semua terpancar dari hati kita, bagaimana kita di luar sana. Mari berandai-andai. Mari berandai-andai, Bun. Mm-mm. Bun, Mari lu tiba-tiba mari beralu-alu ya. iya, mari berhalu-halu. Bun, ini kan sekarang uang alhamdulillah udah ada ya, Bun ya. Uang alhamdulillah udah ada gitu. Tapi yang namanya uang itu masih bisa dibilang adalah terbatas. Ya, semua pasti ada batasnya lah gitu kan ya. Pertanyaannya, kalau Bunda punya uang tidak terbatas 7 turunan, Bunda mau ngapain? Apa yang Bunda mau beli? Apa yang Bunda mau lakuin? Ini halu-halu nih. Apa yang Bunda mau punya? Ih, gue juga kemarin ngomongin ini sama teman-teman gue. Kalau 7 misalnya turunan, Bun. Nggak habis-habis. yang pasti kalau aku punya uang yang 7 turun nggak habis-habis, yang pertama pasti aku akan melihat mana nih yang susah-susah gitu, Hmm. mana ini yang membutuhkan bantuan gitu. Mungkin ya misalnya desa istilah kata yang jalannya masih perlu diaspal gitu. Beberapa penduduk rumah yang masih rumah sendiri tapi hancur lebur gitu, yang nggak bisa direhab gitu. Tapi rumah Hmm. sendiri ya, jangan rumah orang ya, enak bener. Hmm. Rumah sendiri, tapi mungkin mungkin dia jatuh miskin atau jatuh kan ada tuh orang punya rumah sendiri tapi dia memang udah nggak punya kerjaan, lalu dia rumahnya susah, miskin kayak gitulah, tapi dia punya tanah sendiri. Mungkin mungkin ya satu persatu kalau di depan mataku akan kulihat aku bantu, tapi aku nggak mau teriak-teriak gitu, mana yang kupidit mana itu yang kubantu, jadi aku nggak mau teriak-teriak. Aku Hmm. pengen berbuat sesuatu yang baik tapi jangan jangan orang meminta, biar aku yang memilih. Hmm. Itu kayak judul lagu Kayak dangdut ya. Jangan meminta biar aku yang memilih. aku yang memilih. Jadi kalau misalnya aku jalan gitu, aku akan putar beberapa pelosok-pelosok yang aku mau jalan. Mungkin aku dengan cara naik mobil atau dengan cara apa, aku lihat ini rumah siapa. Aku cari tahu itu rumah siapa. Kenapa muka rumahnya buruk sekali kayak mau jatuh lantai rumahnya. Oh, itu rumah dia sendiri gini gini gini. Aku cari tahu beritanya. Hmm. Diam-diam aku datang, aku bangun. Hmm. Kalau gue kemarin gue jawab ke teman-teman gue kalau gue punya kekayaan 7 turunan gitu ya, gue triliuner di Indonesia. Dua hal yang Apalah jadi, gitu ya. gue akan bikin yayasan untuk menyantuni pendidikan kaum pelangi di Indonesia. Yang jadi khusus untuk kaum pelangi, karena menurut gue banyak talenta-talenta berbakat tapi yang mentok karena nggak punya dana pendidikan, ya. Khusus yang pelangi. Yang kedua, kesejahteraan panti jompo, Iwet. Itu udah pasti. Pasti kita gini, pasti kalau kita udah punya duit banyak, bila kita memiliki hati rasa sosial, pasti kita akan jadi orang yang seperti pasti kita mau tahu aja nih, ini mana nih sosial mana yang lagi harus kita bantu, anak yatim mana yang harus kita bantu, rumah sakit mana yang harus kita tolong. Pasti kita udah, karena kita udah nggak tahu ketua mau lari kemana gitu. Karena apa sih, kalau kalau misalnya kita punya apa namanya, punya uang, pasti jatuhnya ke sono larinya. Makanya aku sangat 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 aku sangat senang dengan sikapnya Ivan Gunawan ya. Dia memang orang yang aku perhatikan, memang dia orang apa ya, orang yang benar-benar jujur gitu, jujur. Yang dia lakukan itu memang dia taunya juga dari, dia nggak pernah ngomong sama aku, tapi aku taunya dari publik, aku taunya dari berita. Hmm. Nggak pernah
pernah nanya dan aku nggak pernah mau tahu. Tapi aku tahu sendiri dari publik. Itu yang dekat sama dia aja aku tahunya dari publik, bukan dari mulut dia sendiri. Hmm. 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 Eh, apa ya, gini kan tuh semua pada bereaksi kok kaum pelangi belum legal. Gue nggak membahas mengenai legalitas, gue tuh hanya membahas banyak bakat-bakat yang buat gue ya suka-suka gue dong. Gue kan Sekarang gini, gue mungkin gini untuk menjelaskannya gini. Negara kita kan kita kan tidak bisa menutup mata adanya kaum pelangi. Karena Mm-mm. kita nggak bisa nutup mata, karena ini kan bukan kita tidak bisa bilang itu apakah itu penciptaan dirinya sendiri atau memang itu sudah bawaan dari yang maha kuasa. Kita nggak bisa menebak gitu ya. Seperti misalnya kaum pelangi yang ada di Jerman, ya mungkin mereka saling mendukung, saling ngebantu. Ya kalau misalnya Dev mau ngebantu salah kaum pelangi yang memang kadang-kadang banyak pelangi-pelangi yang ibarat kata yang dari kalangan yang bawah nggak bisa berbuat Iya, apa-apa. Kayak terus misalnya gini, hidupnya mesti di jalanan gitu. Apa lu nggak kasihan? kayak Bunda gini. Aku buat suatu acara kaum pelangi, misalnya kayak Fancy Doll gitu. Aku cari talent dari kaum pelangi yang bisa buat seperti di Thailand gitu loh. Ya Mm-mm. pasti yang menonton juga nggak semua orang yang akan nggak memandang sebelah mata terhadap kaum pelangi. Pasti yang berpikiran modern, yang berpikiran maju, mereka berpikiran yang penting mereka menghibur, yang penting mereka nggak mengganggu, yang penting mereka nggak meresahkan, ya kan? Mm-mm. Itu juga mereka bagian dari kita juga gitu kan? Ya, Hmm. itu sama Net, anti jompo. Aduh, buat gue tuh soalnya, gue tuh juga mikirin ya di umur-umur segini kan juga orang udah pada nanya, ntar lu kalau tua lu mau ngapain gitu. Iya ya, kalau di negara kita tuh kan kayaknya kalau udah tua tuh belum ada kayaknya nggak setuju perhatian katanya, khusus. nggak setuju maksudnya seperti apa? Apa tuh? Kita bukan nggak ada yang bilang nggak setuju katanya. Ya Iya. kalau misalnya ya sekarang gini, gimana ya, kadang-kadang orang yang kadang-kadang ini susah kita untuk mengertikan terhadap orang-orang awam yang belum paham tentang kaum pelangi gitu loh. Maksudnya orang selalu memandang pelangi itu orang yang sangat membahayakan, bencana alam. Itu yang Hmm. kadang-kadang Bunda kurang setuju. Karena gini, kadang-kadang orang suka beranggapan bahwa bencana kadang-kadang dianggap dari manusianya. Sebenarnya bukan dari manusianya, memang udah dari yang maha kuasa gitu. Iya. Iya betul. Kayak kita pernah nanya ya ngomongin soal rencana hari tua. Kita kayaknya Ah, udah pernah nanya ya sama Bunda Korla, lu berencana hari tua lu di ah, Jerman atau di ah, ah. Indonesia sih? Kayaknya kalau tua di kita tuh panti jompo belum banyak yang keren ya, Wet ya. Makanya gue juga Aku, pengen aku, aku, aku ngurus lebih orang-orang suka. tua. Aku kemarin aku baru bilang sama Ivan Van, selagi hidup Bunda di Jerman oke-oke aja. Aku masih betah tinggal di Eropa. Mungkin aku akan tinggal di Eropa terus. Kalaupun aku ke Indonesia, aku sebatas liburan, sembari aku apa gitu, entah diundang di TV atau apa, terserah. Aku tetap mencoba untuk berkarya, tapi dengan jarak jauh gitu. Misalnya aku buat album lagi, karena kan produser yang ngasih aku lagu ini kan dia masih suka dengan Bunda, dia masih sering Bunda mau nggak lagu ini versi Bunda lagi, karena kan masih masih banyak yang nonton, masih banyak yang suka gitu kan, karena live aku juga Hmm. masih banyak Hmm. yang meminta apa yang aku bilang, gimana kalau Bunda buat lagu ini, masih banyak yang setuju gitu kan. Ya udah gitu Hmm. aja, tapi aku tetap tinggal di Eropa. Bun, Bunda tuh masih kerja di restoran fast food itu, McD. Sampai sekarang masih aku kerja di Five Guys sekarang. Aku Di Tough sebenarnya gini, Guy. di Hmm. Five Guys. Five Guys ini kan sejenis Oke. makanan seperti McD, tetapi kan Hmm. dia kelasnya beda dikit. Dia nggak seperti Hmm. dia beda, lain, dia agak sedikit naik ya. Dia nggak Hmm. kalau menu kan umum ya, semua orang bisa Hmm. beli gitu kan. Hmm. Kalau itu kan dia harganya agak mahal. Hmm. Satu burger aja itu 11 euro. Itu masih burgernya doang loh. Misalnya Hmm. hamburgernya doang gitu. Itu Hmm. hamburgernya aja itu 11 euro loh. Di Kalau McD? McDonald, kalau McDonald menunya aja itu 5 euro. Udah pakai kentang, Oh. udah pakai minum Coca-Cola, udah pakai burger. Itu 5-6 Oh. euro. Itu satu menu. Tapi di sini itu Oh. masih satu harga, belum satu, karena sistem Five Guys ini tidak ada menu.
Jadi kita kalau Oh. kalau ini ngomongnya Nggak ada terpisah, paket, nggak nggak ada ada pak ala paketnya. Jadi carte kentang dia ala sendiri, carte. kentangnya aja udah 3,50 €, udah 3 € berapa gitu. Taruhlah sampai 3 € berapa Oh, sen gitu. Itu minumnya aja udah 3 €. hmm, Mobilnya aja udah 11 €. hmm, Itu yang besarnya. Kalau yang hmm, kecilnya mungkin bangsa 7 €. hmm. Karena kan paling banter harganya di atas 7 €, 8 € itu yang Big Mac. Nah mungkin kalau Big Mac sekarang Ya, Big Mac 8 € kali ya. Itu udah menu, hmm, udah kentangnya, hmm, udah Coca-Colanya. Cuman hmm. kalau di Puffgas ini kan bedanya gini, kalau kita beli minumnya memang kita boleh berkali-kali. Oh, refill Mainan, dia. kecap kita kecap sama mayonya kita bisa ambil sendiri tanpa bayar. Oh, Gue Makanya kadang-kadang kalau bener kan harus beli. hmm, Eh, hmm, hmm, kalau gue hmm, mau itu kita, tanya nih, kan hmm, dengan perubahan hidup dengan uang yang lu punya sekarang sebetulnya, ada nggak sih lu meningkatkan sedikit dan menikmati uang lo? Misalnya kayak udah boleh kayaknya ya gue sekali-sekali aku nggak tahu ya Bunda senangnya apa, misalnya kayak senangnya nyalon, boleh kali ya seminggu sekali nyalon, atau boleh kali ya jalan-jalan 3 bulan sekali, kan duitku udah lumayan ada nih gitu. Ada nggak perubahan yang Bunda lakukan untuk menikmati uang yang Bunda udah punya? untuk saat ini sih aku belum, nggak tahu ya apa karena muka. Hmm, ya. Kecantikan hmm, jangan kan, kalau untuk muka aku masih mau berkorban. Kalau Hmm. untuk kecantikan mungkin, tapi kalau untuk beli barang-barang enggak. Tapi kalau untuk kecantikan mungkin. Entah nanti hmm, apa yang ku buat, entah apa yang ku operasi, mungkin. Oke. Kalau kemarin kan masih semuanya masih serba endorse, jadi kayak ya udahlah. Oh, kan lu juga pernah ngomong di live lu, dan ini kan juga termasuk viral khas Bunda Korla. Kalau punya uang itu makan enak gitu ya. Nah, makan enak itu dalam arti gini, kalau uang lain, kalau gini, Hmm. kalau makanan lain. Gini, Hmm. kalau gini, selagi aku kerja di McDonald, kita punya duit di akhir bulan, di awal bulan kita punya duit, pasti kita berusaha untuk makanan enak. Harus itu. hmm, Itu hmm, kewajiban dalam hidup. Gini, selagi kita punya uang, makanlah yang enak-enak. Hmm. Makanlah yang enak-enak. Daripada kita beli barang-barang yang ini buat aku ya, daripada aku beli barang-barang. Kalau aku bisa beli barang yang bermerek, kenapa nggak bisa makan yang enak? Hmm. hmm. Kenapa kita mesti pelit dengan diri, dengan makanan gitu loh. Gitu loh. Mungkin kalau aku kayak gini. Kalau aku punya duit, aku akan coba naik pesawat dengan yang bisnis kelas. Hmm. Selagi aku pingin coba segala macam pesawat, aku pingin coba gitu loh. Hmm. Hmm. Terus kita punya pingin nginap hotel mana gitu. Itu udah dari dulu. Aku nih kena gini, selagi aku punya duit, aku coba dulu yang ku mampu, Hmm. supaya aku nggak terniang-niang gitu. Kayak mana ya tidur di hotel, kayak mana ya rasa tidur hotel di Shangri-La Hotel gitu. Ketika ketika Hmm. ada duit, kuperkirakan, oh kayaknya aku mampu deh nginap di hotel Shangri-La. Masih ada peganganku, masih ada duit aku coba di Shangri-La. Hmm. Apa sih rasanya gitu. Hmm. 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 Dari zaman dulu gitu. Aku punya Hmm. mobil Toyota Corona gitu ya. Aku pingin coba nih BMW. Apa sih rasanya nih BMW? Aku berniat nanti kalau aku punya duit, aku akan tukar tambah. Dan aku orangnya gini, aku ambisi dalam hal ini. Aku nggak mau kayak apa yang kuinginkan harus kucapai. Hmm. Tapi aku tetap tidak menggila. Jadi nggak harus usahakan, walaupun nggak seperti, tapi gini, selagi aku masih bisa untuk mengusahakannya, aku usahakan. Tapi kalau udah nggak bisa, ya udah aku reda, aku sabar gitu. Tapi Hmm. ketika aku sanggup gitu. Aku pingin punya rumah di Sentul gitu. Tapi kan harganya sekian. Aku coba dengan cara apapun. Hmm. Yang lebih murah, ambil lokasi yang enak, tidak terlalu mahal, sanggup aku bayar gitu. Aku pingin beli BMW, aku tunggu berapa tahun kemudian aku coba gitu loh. Nggak apa-apa aku nggak punya, nggak apa-apa uangku berkurang di bank gitu. Tapi aku masih bisa makan, aku bisa naik BMW.
Jadi membeli experience sebetulnya ya, Wet ya. Iya, Benar. tapi tujuannya bukan mau pamer, tujuannya untuk menyenangkan hati, untuk menyenangin diri gitu loh. Iya. Kita jangan salah tafsir gitu, jangan salah tafsir. Mungkin ada orang yang pamer gitu. Kalau aku bukan pamer, aku pingin ngerasakan gimana sih rasanya gitu. Kita juga uang nggak dibawa mati gitu. Coba deh kau rasakan dulu sebelum aku tahu, aku pingin tahu apa sih rasanya gitu. Setelah kita udah tahu ya udah, oh ya udah deh seperti ini gitu. Ya udah. Bun. Makanya ketika aku sekarang ini aku nggak bermental lagi. Aku udah seperti kembali adanya. Kenapa? Udah merasa yang ku inginkan itu udah kurasakan saat itu. Jadi untungnya di usia sekarang ini aku viralnya. Coba aku viral di saat aku umur 31, 32. Habis duit. Habis. Kebayang. Habis. Ya. Kebayang. Kebayang. Aku viralnya saat sekarang ini, saat aku udah jemu dengan, aku udah capek dengan kementeran, aku udah puas dengan segala yang aku rasakan. Udah, jadi aku sekarang aku lebih kayak, aku nggak memandang apa yang aku punya, tapi aku memandang bagaimana hidup aku bahagia. Bun, kebendaan nih, masalah benda ya, benda. Kalau misalnya nih, kita mau tampilan biasa aja gitu ya, tapi pilih salah satu item yang mau menikmati hidup ya Bunda, iya. Yang mau Bunda tampilin gitu. Bunda pilihnya apa? Anting berlian, tas, atau sepatu, atau jam tangan. Satu aja, yang lain biasa aja. Mungkin cuma t-shirt sama jeans sama sendal jepit, tapi tentengnya tas. Aku lebih tas. Tas, nggak anting berlian. Nggak. Tas. Aku lebih tas. Aku lebih memilih tas. Karena kalau tas itu, karena gini, kalau tas, aku lebih eksisnya di tas. Aku nggak di tengok Bunda nggak, tengok aku nggak ada pakai perhiasan. Aku nggak, dulu kayaknya kalau aku beli emas, kalau satu di sini, yang ini kayaknya nggak, kasihan deh nggak punya, aku harus beli satu. Terus ini kasihan deh nggak ada, ini nggak ada di sini, beli satu, harus dua deh jadi dua gitu. Terus ada dua rantai, harus beli rantai. Jadi itu aku suka, tapi setelah aku hidup sering hilang, sering jatuh, sering nggak tahu di mana gitu, akhirnya aku lebih sebenarnya gini, membeli emas itu kan lebih baik daripada beli tas yang nggak bisa dijual sebenarnya. Tapi aku berpikir gini, aku membeli aksesoris itu bukan untuk kujual, tapi untuk kunikmatin. Mendingan untuk kunikmatin gitu. Jadi bukan untuk beli emas soal akan kujual, enggak. Karena aku gini, uang yang bisa aku dapat sekarang harus kunikmatin gitu, dengan berjalannya waktu gitu. Jadi aku nggak mungkin naruh emas di rumah segala macam, aku nggak mau. Aku mendingan beli tas. Dari dulu aku memang tas. Aku mendingan aku beli Swarovski yang nggak bisa dijual. Iya. Kalau tas apa Bun kepinginnya Bun? Yang lagi mimpi-mimpi. Ini alu-alu lagi aja nih, alu-alu lagi nih. Apa nih yang Bunda kayak, oh cantik kayaknya nih ya kalau pakai tas ini ya? Kemarin gitu ya, waktu Bunda jalan, bentar. Dia pergi kemana tuh dia? Ini kan tas dibeliin sama Maharani. Mereknya Mars Yacob ini kan? Marc Jacobs. Nah, kemarin kan, jadi ceritanya kita kan pergi ke outlet, diajak sama Maharani. Jadi mau beli tas gitu. Aku memang nggak bisa lagi beli barang-barang yang mahal. Maharani udah bilang, Bun, yang itu bagus, harganya juga bagus, Bun, itu aja. Tapi aku nggak bisa. Aku tetap yang ini. Mana yang kusuka itu yang aku sekarang gini. Aku tidak melihat harga, tapi aku lihat mana yang sepertinya nyaman di badanku. Aku nggak melihat harga. Jadi nggak lihat tren juga Bun? Enggak, aku nggak ngikutin tren, nggak ngikutin, nggak. Misalnya orang pakai birki segala macam, tete bengek, aku nggak tertarik gitu. Aku lebih suka yang kemarin sama Ivan bilang, itu aja Bun yang di atas, yang 500 lebih nggak mahal kok katanya. Enggak lah Pak, nggak mau, kesannya nggak enak gitu. Yang ini aja deh, yang lebih santai, lebih
Padahal dibeliin kan, kita harusnya kalau dibeliin itu kan harusnya kita, ya udah deh, pupun dibeliin kita ini aja gitu. Kayak Iya, iya, kemarin iya. waktu Bunda di Gigi, Mm-mm. masih Raffi Ahmad. Gigi kasih 2 bentuk. Pas yang model kuda Christian Dior sama yang gede. Mm-mm. Lebih mahal yang model Yang kuda. saddleback. Tapi kan dia udah kasih di depan mataku. Pilih Bunda mau yang mana ini? Tapi aku berpikir lagi, aku bukan cewek-cewek yang harus pergi dugem-dugem lagi. Aku jarang pergi-pergi pesta. Aku lebih banyak berjalan-jalan kemana-mana yang harus pakai barang yang banyak barang di dalam tas. Ya udah itu aja deh. Kenapa Bunda nggak mau yang ini? Kata ini kan yang mahal. Enggak itu apa? Kalau nggak butuh, Iya, iya. Padahal yang kanvas itu juga mahal ya. 70 juta tuh. kalau nggak salah sekitar 2.800-an ya. Yang mana? Yang kanvas yang gede. Salah segitunya. Iya, 3.000 gitu kan. 70-an juta itu. 50. Tapi kan memang kayak misalnya terus Bunda mau dikasih jam sama untuk apa? Hmm. Pakai untuk aku. Iya. Yang kita suka dari lo dan kita pelajari dari obrolan kita hari ini adalah belajar berkata cukup ya. Lo tuh Iya. untuk orang yang ya walaupun dikasih, dibeliin, kalau gue pikir gue nggak suka dan nggak akan kepake, nggak sesuai sama diri gue, lo berani untuk bilang tidak. Tidak. Iya. Nah itu ada kan orang kadang-kadang memanfaatin orang ketika dikasih. Iya. Kita Nggak juga aji harus mumpung ya, Bun? nggak aji mumpung gitu loh. Nggak aji mumpung gitu loh. Nggak aji mumpung gitu loh. Aduh, ini tuh jam berapa sih di sana, Bun? Sekarang hampir jam 3. Tadi Bunda udah sahur. Oh, subuh. Setuju Bunda. Subuh dia. Iya. Bener banget. Iya, jadi kayak keren Bunda Kola. Iya. Iya itu makanya kadang-kadang kita memang kita sama seperti gini. Sama ketika kita berdoa sama Tuhan. Semua doa kita yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan akan memberi apa yang kita butuh. Apa yang kita butuh. Ya. Iya kan? Apa yang Iya, enggak kita minta sama Tuhan aku minta ini. Tapi belum tentu dikasih sama Tuhan. Iya. Iya. Itu kita butuhkan dalam hidup. Makanya ketika aku sembahyang, ini kita bicara tentang berdoa ya. Jadi biar ngelapak aja obrolan kita. Nah gini. Ketika sama kamu. Sama Dep, kalau kamu berdoa, apa yang paling kamu unggulkan ketika doa? Kau unggulkan. Sebentar ya, ini kok feedback ya? Ada suara. Enggak kok, udah Balik aman kok. Aman. Bunda dengar suara Bunda nendang. Halo? Doubling. Enggak kok. Di gua aman dia, di gua aman. Oke. Lo apa, Dev? Di doa gue tuh ya dicukupkan pekerjaan sama kesehatan aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau lu apa? Minta ampun yang pertama-tama, abis itu minta disabarin sama dikuatkan. Kalau aku yang pertama adalah minta ampun. Minta ampun, udah tuh keselamatan aja dunia dan akhirat. Jarang untuk bilang ya Allah panjangkanlah umurku, karena kalau umur panjang sampai sepanjang apa umur? Iya. Kesehatan tergantung dari kita mengkonsumsi makanan. Iya. Tergantung dari kita bagaimana kita menjaga kondisi badan. Gue ngerti nih. Untuk apa kita minta kesehatan tapi kita lepas kontrol dari diri kita sendiri. Paham. Jadi ibaratnya adalah minta sesuatu yang emang Tuhan yang punya ya, bukan kita yang kontrol. Jadi bukan kita yang minta yang mau. Misalnya gini, aku jarang berdoa. Nendang kayaknya ya. Kok gue enggak ya? Doubling. Iya, doubling. Dari suara siapa?
Padahal gue baik-baik aja loh. Gue sama Bunda. Kenapa bisa begitu? Iya katanya Bunda turun dulu nanti dinaikin lagi ya.